Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Kabar Tani 02. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini sahabatku saya akan berbagi tentang bahwa tanaman padi ini adalah berada di lahan tada hujan. Artinya non-irigasi teknis. Tetapi kenapa bahwa di lahan tada hujan ini yang kekurangan air, itu padi tersebut adalah banyak anakannya. Dan boleh dikatakan bahwa padi tersebut adalah bersih dari hama pengganggu tanaman. Nah, ini adalah patut kita contoh dan juga patut kita tiru. Dengan aplikasi yang sangat sederhana, tetapi bahwa tanaman tersebut adalah mampu mendongkrak anakan. Tetapi kalau dibandingkan dengan lahan irigasi teknis jelas jauh berbeda. Tetapi bagi yang mempunyai lahan di tada hujan, ini adalah sangat bersyukur sekali. Nah, untuk itu apa saja yang diaplikasikan kepada tanaman lahan tada hujan ini? Sahabat Pani semuanya, mungkin sahabatku sudah mengetahui lah, kalau lahan di tada hujan ini biasanya kurang anakannya, apalagi di musim kemarau saat sekarang ini. Pertumbuhan dari tanaman tersebut adalah kurang begitu pesat, walaupun sudah dipupuk. Akan tetapi saya tidak habis pikir dengan hal itu. Saya kali ini menggunakan racikan untuk tanaman padi di lahan pada hujan yang seperti saat ini adalah saat musim kemarau. Yaitu saya membuat racikan adalah terbuat dari bawang merah. Dan bawang merah dicampur dengan asam amino untuk membuat racikan sebanyak 6 liter. Karena tujuan saya dalam 7.000 meter kurang lebihnya ini adalah supaya bisa diaplikasikan 2 kali. Yang pertama adalah sebelum pemupukan. Nah, sebelum pemupukan kita diaplikasikan. Dan aplikasi yang kedua adalah 1 minggu setelah pemupukan. Dan berapa daripada spek untuk membuat racikan tersebut hanya dengan bawang merah. Bawang merah cukup 1 kilo kita untuk membuat racikan daripada 6 liter. Nah, bawang merah di blender dulu. Nah, setelah di blender didiamkan selama 1 hari 1 malam. Itu minimal. Kalau sahabatku semuanya lebih daripada itu tidak masalah. Lalu setelah itu disaring atau diperas. Dan setelah diperas kita masukkan ke dalam jerigen. Lalu kita nanti diaplikasikan minimal adalah dosisnya 200 cc atau 1 gelas air mineral, atau lebih pun tidak masalah, karena ini adalah tidak ada dampak yang signifikan untuk mengganggu tanaman atau ada istilah overdose. Ini tidak ada yang pernah saya lakukan. Terus bagaimana dengan asam aminonya? Asam amino nanti dicampur di saat kita mau mengaplikasikan. Artinya asam amino diaduk di ember lalu ditambah dengan racikan dari bawang itu. Artinya blenderan dari bawang merah tersebut. Atau bawang merah tersebut duluan ataukah dari asam amino duluan. Itu tidak masalah sobat. Nah, lalu dituangkan ke dalam tangki, dispraykanlah. Nah itu waktu penyepraiannya itu kalau pagi adalah dari jam 6.30 sampai jam 10. Itu tidak boleh cuaca yang panas, apalagi sekarang di musim kemarau jam 9 pun kalau menurut saya sudah beres. Artinya tidak selesai hari ini pun besok bisa dilakukan kembali, supaya kita tujuannya bahwa padi tersebut adalah subur, atau proses membuat anakan daripada tanaman tersebut adalah bisa sukses. Boleh dikatakan 80-90% sukses. Dan sore harinya adalah dari jam 3 sampai selesai. Nah, itulah seperti itu sahabatku semuanya. Kenapa kita membuat anakan padi itu harus dengan bawang merah?
Padahal sahabatku semuanya mungkin berpikir kan sudah dipupuk. Nah, ini kesulitan bagi tanah lahan tada hujan ini adalah artinya seperti ini, bahwa bawang merah tersebut adalah mengandung hormon gibberellin, mengandung hormon sitokinin, dan juga bisa untuk menanggulangi hama terpadu semacam kutu kebul dan lain sebagainya. Yang kedua adalah masalah asam amino. Asam amino ini adalah untuk mempercepat juga selain merangsang akar sebagai ketahanan antibodi. Artinya untuk kekebalan daripada tanaman itu sendiri. Nah, itu yang diharapkan oleh para petani semuanya. Yang keduanya adalah bisa memperpanjang akar sehingga setelah pemupukan atau sebelum pemupukan, makanan yang ada di dalam tanah ini bisa terserap langsung sehingga bintil akar begitu panjang dan bisa untuk proses fotosintesis daripada tanaman itu sendiri di saat masa vegetatif itu akan membuat anakan daripada padi itu akan tumbuh lebih cepat. Itulah fungsinya kita membuat racikan daripada bawang merah tersebut. Itu kita pahami, karena kita sebelum pemupukan biasanya suka ada air. Nah, ini adalah persiapan untuk merangsang akar. Dan setelah pemupukan mestinya gimana pun caranya itu mesti bawah lahan kita diberikan air itu secukupnya atau minimal 1 cm dari permukaan tanah. Lalu kita mengadakan atau mengaplikasikan pemupukan. Nah, biasanya ini di lahan tada hujan pengalaman saya, karena lahan saya pun sama di lahan tada hujan seperti ini. Nah, ini kalau di saat panas seperti ini cepat. Paling 1 hari 2 hari langsung kering lagi. Nah, sekarang bagaimanapun lembabnya, proses daripada asimilasi itu sangat kurang. Jadi ini adalah mengganggu untuk pertumbuhan makanan yang ada di dalam tanah. Ini sangat sulit sekali kalau menurut saya. Nah, untuk itu saya dirangsanglah dengan cara seperti ini sehingga tanaman yang ada di dalam tanah ini adalah mudah terserap dan mempercepat anakan. Dan kita sebetulnya di lahan tada hujan punya keuntungan dan juga punya kerugian. Nah, keuntungannya kalau lahan sering kering itu adalah pH kita, apalagi sampai terbelah-belah petakannya, pH kita itu akan naik karena kita tidak terlalu tergenang. Dan bahkan bahwa tanaman padi tersebut adalah bukan tanaman air, tetapi tanaman padi tersebut adalah tanaman yang membutuhkan air. Jadi supaya bagaimana caranya bisa terurai makanan itu, kita dilakukan seperti apa yang saya katakan, yaitu saya sering menggunakan dengan racikan bawang merah ini. Ini akan panjang. Keduanya, kalau akar panjang ini adalah tanaman akan tegar. Tanaman itu anakannya akan cepat dan rata dengan indukan yang semula ditanam atau bibit yang semula ditanam pada petakan ini. Nah, racikan dari bawang merah ini bagaimana kalau kita diaplikasikan kepada tanaman irigasi tenis? Itu lebih bagus, sobat. Itu sangat bagus.